Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang sebenarnya biasanya kita dengar pada hari Natal. Tetapi sekali ini mari kita lihat lebih dalam dari firman Tuhan ini yang memang benar-benar luar biasa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau mengasihi kami, mengasihi semua pemirsa yang menyaksikan program ini dan juga seluruh jemaat yang menyaksikannya. Engkau memberkati kami semua dengan firman Tuhan ini, supaya kami memiliki hati yang baik, hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Matius 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Amin. So, lihat kata benar di sini berbicara tentang hati. Hati yang benar, hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami sering menggunakannya, saya sebagai hamba Tuhan senior, sering menggunakannya sebagai tema hari Natal. Merayakan Natal dengan hati yang tulus. Saudara pemirsa, ini bukan berkenaan dengan Natal lagi, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini yang memang luar biasa. Mari kita perhatikan. Karena ayat di atas, perhatikan sebentar. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Dan pada waktu itu Yusuf tidak tahu. Tetapi walaupun dia tidak tahu dan dia merasa dikhianati, coba saudara bisa bayangkan. Masih bertunangan, kemudian tunangan, kalian belum hidup sebagai suami istri, kemudian apa yang terjadi? Itu tunanganmu sudah hamil. Maka saya menggambarkan begini. Mungkin Yusuf bilang kepada Maria, "Maria, maaf ya, saya mau cari kerja di Mesir. Ya, mau jadi tukang kayu di sana. Supaya nanti kalau kita menikah, kita ada modal." Saudara pemirsa, dia buat sedemikian rupa, saya yakin dia diejek oleh teman-teman. Kasihan deh lo. Tetapi itu dia kata kunci. Kalau saudara hidup tulus hati, hidup dengan benar, Tuhan akan membela saudara sekalian. Oleh karena itulah Yusuf ini dapat diintervensi oleh malaikat Tuhan, utusan Tuhan, dan mengatakan sebuah kebenaran. Coba kita baca terus ayat ini. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi.
katanya, dan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara sekalian, jujur saja mari kita hitung. Rata-rata kita itu tidur berapa? 6 jam. Tetapi mungkinlah karena dia capek bekerja sebagai tukang kayu, dia tidurnya 8 jam. Soalnya muka saya ke sini. Ya. Dalam waktu 8 jam dia tidur sampai bangun itu dia balik kanan, ya, banting setir dan menerima Maria sebagai istrinya. Oh, luar biasa saudara sekalian. Luar biasa. Saya yakin teman-temannya tadi yang mengejek dia itu bilang, kamu itu menjilat ludah sendiri, tidak malu ya? Tolong saya dengar baik. Saya serius. Bila engkau dihina orang karena engkau taat akan firman Tuhan, Tuhan akan membela engkau. So, lihat. Yusuf ini menjadi apa? Menjadi orang tua pelindung yang menjaga, bawa Yesus mengungsi ke Mesir, kemudian kembali lagi, terus kembali ke Nazaret, melindungi Yesus yang masih bayi dan kemudian masih muda itu. Oh saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk mari hidup dengan tulus, lurus, dan kudus, dan jangan terlalu pedulikan gosip orang. Kalau sudah yakin bahwa sudah melaksanakan kebenaran firman Tuhan, ikut saja, nanti Tuhan akan memberkati engkau secara berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri kami anugerah, kekuatan baru lihat firman Tuhan ini, supaya kami berani bertindak, berani mengubah alur jalan hidup kami, karena kami mau taat akan firman-Mu. Kembalikan berkat berkelimpahan kepada kami ya Tuhan, karena kami mau menjadi orang yang hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.